Hai, selamat malam. Apa kabar kalian? Baik-baik kak. Aku coba pakai setting di uh, apa namanya di kamera yang berbeda ya. Oke, kita akan coba di sini untuk aku bacakan seseorang yang ternyata masih mengingatmu hingga saat ini. Kita akan lihat ya. Mengingat bahkan membicarakan kamu. Kita akan cek di sini. Hey. Ada angka 5, orange, burgundy, violet. Oke. Kita ambil lagi di sini. Oke, tadi ini ya. Kita ambil lagi yang merah. Oke. Kita akan lihat orangnya. Ada beberapa di sini ya, teman-teman. Aku ambil dulu dari yang angka ya. Orangnya ini agak sedikit visionary. Aku bisa bilang juga orangnya independen. Dia tuh punya sisi mandiri ya. Kemudian aku ngelihat dia tuh sangat ambisius. Dia tuh leader ya, jadi pikirannya cocok untuk jadi leader karena dirasa kayak bisa ngemban tanggung jawab, tahan banting dan lain-lain. Aku lihatnya seperti itu. Orang yang nggak punya banyak teman ya, tidak ada yang akrab atau mungkin cenderung kayak menutup diri. Yang kedua, orangnya banyak teman nih, sosialnya tinggi. Kemudian dia itu kayak marketing, sales atau apapun ya yang gampang untuk kayak provok orang dari mulut gitu loh, mouth to mouth, energik ya. Orangnya itu mondar mandir sana sini, imajinatif, udah tuh kreatif ada juga. Kemudian dia itu pikirannya itu selalu kayak terdepan gitu. Yang ini dia ada angka 5. Orangnya dinamis ya, kreatif, inovatif. Dia suka segala sesuatu yang berbentuk dengan online, praktis ya. Terus orangnya memang agak sedikit mungkin agak troublemaker gitu aku lihatnya. Nah, troublemakernya tuh apa sih? Ya ada hal-hal aneh yang dilakuin lah. Nggak semua akrab sama orang. Dia punya temen tapi lebih kayak ke relasi bisnis gitu ya. Jadi ada 3 karakter di sini. Ada orange ya. Mungkin dia suka orange, dia suka ungu, dia suka warna burgundy. Orange ya, orangnya itu fokusnya yang pasti dari ketiga karakter ini will-nya atau keinginannya dia itu lebih ke dia suka sesuatu yang berbentuk bisnis, abundance ya. Orangnya juga agak sedikit hangat ya. Terus dia suka dengan sesuatu yang pengembangan diri. Kemudian orangnya itu suka segala sesuatu yang semua serba seimbang. Pokoknya harus ini sama ini gitu ya. Misalnya kalau ada makan nasi harus ada lauknya, harus ada sayurnya gitu ya. Burgundy ya. Orangnya sophistication, menginfluence apa ya, lebih seperti kayak gampang mempengaruhi gitu loh. Dia suka dengan kekayaan ya, dewasa, suka dengan sesuatu yang berbentuk sukses, memimpin. Kemudian orientasinya tuh juga di sini suka kekayaan ya, suka barang-barang mahal, ada barang-barang branded lah. Violet ini lebih kepada dia suka kemewahan, agak rapuh orangnya, kadang suka berimajinasi. Secara spirituality dia tinggi spiritualnya. Aku lihatnya seperti itu. Jadi ini mungkin ciri-ciri untuk orang yang sekiranya masih ingat dan masih membicarakan kamu. Kita lihat lagi dari kartu tarot ya. Kita lihat lagi dari kartu tarot seperti apa. Ada Justice, Knight of Cups, Ten of Cups, The Magician, Four of Wands,
dan King of Cups. Wow. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Sorry. Ada Five of Pentacles ya. Ini Earth sign. Ini kuat ya, teman-teman di sini. Earth sign kita punya 2 di sini, dimana orang ini mungkin ya kondisinya yang terbaru, dia itu sedang mengisolasi diri dikarenakan mungkin sedang tidak bekerja atau keuangannya sedang sulit. Kemudian di sini dia sedang berusaha untuk memprogres dengan sabar, memplanning supaya dia bisa aktif lagi, ada uang lagi gitu, ada uang yang continue. Bisa jadi dia baru dipecat dari kerjaan, atau dia resign atau apapun, tapi belum ada kerjaan baru, masih proses on the way mencari, atau bangkrut, sempat ada masalah atau isu keuangan di sini aku lihatnya ya, seperti itu. Kemudian di sini aku lihatnya, orang yang membicarakan atau masih ingat sama kamu di sini, dia ini masih terkait dengan karma ya teman-teman. Jadi sorry to say, tapi ini ada karma yang harus dibayarkan antara dia tahu ataupun tidak tahu ya. Ini memang ada karma yang berulang. Jadi bisa jadi ini dikarenakan ada sesuatu perbuatan di masa lalu yang dia pernah buat. Ini ada konsekuensinya. Kita cek ya. Satu kartu aja. Pernah menyakiti orang lain atau membuat seseorang itu kecewa di sini. Ya. Jadi kenyamanan seseorang agak dihancurin sama dia. Ibaratnya bisa jadi partner bisnis atau apapun di sini ya, yang dia pernah hancurin karirnya, bisnisnya seseorang, atau mungkin secara emosional. Di sini mengenai cinta juga bisa memanfaatkan orang lain. Aku lihatnya di sini. Jadi memanfaatkan perasaan seseorang, memanfaatkan uang seseorang, lebih ke money oriented atau cinta ya. Secara generalnya seperti itu. Ada kartu Knight of Cups di mana di sini sebetulnya orangnya itu saat ini tuh dia lebih kayak bersyukur gitu loh, lebih banyak bersyukur dikarenakan kondisi dan keadaannya. Mungkin dia jadi inget ya, karena mungkin karma yang dia punya, pikir karena gue punya salah nih, gue punya karma sama orang ini atau sama kamu gitu. Jadinya sekarang aku hanya bisa bersyukur dan aku menerima. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya dia jalani dengan lapang dada. Ya sekarang seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini kartu Ten of Cups. Dia secara spirituality, teman-teman. Dia pengen ada perasaan seimbang. Dia memanifestasi ya. Ada kartu Magician juga. Dia memanifestasi kepada semesta, itu bisa berdoa Tuhan atau bagaimanapun. Dia minta kekuatan supaya dia bisa diberikan satu kondisi di mana dia bisa bangkit gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu, karena dia sudah kayak ya udahlah, apa yang sudah terjadi aku akan terima. Jadi kamu akan melihat dia mungkin sekarang udah biasa-biasa aja gitu loh, tidak sewah dulu, tidak sesok dulu, sesombong dulu gitu aku ngelihatnya ya. Ada kartu Four of Wands ya. Di sini sebetulnya apa yang dia inginkan adalah pengen ada reunian lagi sama kamu. Karena dia ngerasa kayak keseimbangannya dia itu antara karma dengan antara bisa ketemu sama kamu lagi. Jadi sebenarnya menurut dia, kalau misalnya memang ada kesalahan yang pernah dilakukan sama kamu, bukan hanya dia menjalani karmanya aja, tapi dia harus directly ketemu dengan kamu langsung. Ya, antara kepala sama pikiran di sini itu
dia coba untuk masukin logika itu, gitu loh ya. Dia sekarang sudah berubah menjadi seseorang yang lebih baik ya. Karena di sini banyak sekali penyesalan juga. Kenapa? Karena banyak orang yang tersakiti atau dimanfaatkan dengan dia. Itu yang dia rasain. Aku ngelihatnya. Jadi ya kamu bisa tahu lah gimana seseorang ini sebetulnya itu seperti ingin apa ya teman-teman, seperti ingin mau berubah, tapi kan memang harus ada tegurannya dulu. Aku lihatnya seperti itu ya, ada tegurannya dulu, jadinya ya gitulah. Kita lihat lagi ya di sini. Apa yang dia rasakan terhadap kamu? Kita udah tutup kartu tarotnya di sini. Kita lihat ke perasaannya ya. Atau fokusnya dulu deh. Fokusnya orang ini pada kamu. Fokus ketika dia membicarakan kamu ya, atau masih ingat kamu. Apa sih fokusnya? Atau tujuannya ya? Wow, di sini karena empathy ya teman-teman, karena dia merasa dia baru menyadari bahwa ternyata nggak enak ya kalau ternyata aku menyakiti seseorang gitu loh. Sekarang dia baru tergerak hatinya. Ternyata di kondisi kamu mungkin dimain-mainin sama dia dulu, atau dia memposisikan dirinya menjadi orang yang tersakiti gitu loh. Jadi itu kamu, itu siapa? Dia mulai mulai kayak terbuka. Oh ternyata gue jahat ya. Gue tuh begini ya, gitu. Pembayaran karma sih ini, teman-teman. Ada sebab, ada akibat. Ya kamu kalau yang tidak percaya karma nggak apa-apa, anggap aja ini hukum sebab akibat. Di agama manapun ada sebab akibat. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, ya. Di sini yang dia inginkan adalah ingin berdamai, ya, berdamai sama diri sendiri, berdamai juga sama seseorang yang pernah dia sakiti. Oke. Banyak pertanyaan di sini sebetulnya. Ya mungkin dia pengen ngomong sebenarnya kenapa ya kok aku tuh dia tuh ada pertanyaan sama diri sini kayak gini. Kok aku bisa tega sih sama orang seperti ini? Aku tuh tidak dididik seperti ini loh, tapi kenapa aku bisa jahat sama seseorang gitu loh. Sekarang dia nggak pernah mau lagi lah kayak kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi yang pasti fokusnya dia ngerasain kok ternyata disakiti seseorang itu juga nggak enak, dan dia ingin berdamai juga sama dirinya sendiri. Jadi kayak nggak mau banyak musuh aja. Aku ngelihatnya dia siap kok kayak menerima misalnya ada yang emosi, masih mencaci, masih marah. Dia siap di sini, ya. Intinya harus ketemu. Aku ngelihatnya di sini tidak seimbang. Kalau tidak ketemu tuh nggak seimbang. Jadi apa yang dia lakukan ya kayak pasang badannya adalah harus menjelaskan langsung ke yang dirugikan, kayak gitu loh. Aku lihat lagi di sini ya. Oke. Fokusnya ketika dia melihat kamu ya, atau dia merasa ada kayak ikatan. Jadi rasa bersalah itu pasti ada ya teman-teman. Kalau aku lihat secara sensual, orang ini memang tertarik sama kamu. Setelah dia nyakitin kamu, dia kayak sekarang menyesal. Ternyata dia tuh merasa kayak deket sama kamu gitu loh. Ada ikatan jiwa. Aku tuh merasa nggak enak deh nyakitin orang ini, apa gimana. Di balik sikapnya dia yang mungkin tidak adil atau gimana, dia tuh ngerasain banyak stres, banyak tekanan, kayak dikejar dosa gitu loh. Aku lihatnya dikejar dosa, terus mungkin banyak hambatan ya. Kalau dibilang tabur tuai, dia stresnya juga bisa banyak hambatan di hidup gitu loh. Setelah nyakitin seseorang, mengambil untung dari seseorang, itu berbalik ke dia.
ingin rasanya minta maaf, ya, mengharapkan maaf dari kamu atau dari seseorang, ingin kembali dan say sorry. Makanya aku bilang di sini ya, itu semua nanti kembali tergantung dari kamu. Ya, di sini dia merasa kayak sudah cukup untuk apa ya? Untuk ada titik balik. Dia merasa waktunya ini tepat untuk melakukan titik balik, dimana dia pengen kayak kembali, ibaratnya kalau orang Islam tuh kembali fitri lagi lah, kembali suci lagi lah. Ya aku harap sih ini sebelum lebaran atau pas lebaran nanti dia ada minal aidinan sama kamu. Aku harap seperti itu. Karena energinya di sini aku melihatnya dia lebih kayak pengen ketenangan ya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Tuh, pengen ada kesempatan kedua teman-teman. Seperti aku bilang tadi, ada return, oke? Ingin minta maaf dan kembali. Kalau misalnya memang posisinya kamu di sini lagi sendiri, lagi tidak ada siapa-siapa, gak apa-apa. Siapa tahu ini menjadi jodoh. Gitu ya. Dan yang terakhir, kalian mungkin ada beberapa di sini yang memang akan bertemu dengan soulmate. Prosesnya mungkin seperti ini ya teman-teman. Kamu nggak pernah tahu orang yang nyakitin kamu dulu ternyata memang soulmate kamu. Gitu loh. Jadi aku melihatnya di sini ada satu perjalanan dimana kalian tuh sempat ada kisah tuh yang saling membenci, nanti mencintai kembali. Kalau aku lihat di sini adalah orang lama ya, yang memang ternyata punya rasa bersalah yang besar, ingin menebus apapun caranya, dan di sini dia pengen dikasih kesempatan kedua. Kalau aku lihat di sini ya, ada kartu Five of Pentacles, ada Seven of Pentacles. Ya intinya banyak kehilangan, ya banyak kehilangan. Kemudian sedang menunggu untuk proses dia bangkit kembali. Nah bangkitnya dia itu adalah dengan membersihkan sisa-sisa dosa masa lalu. Aku lihatnya seperti itu, ya. Ya contohnya ya memang banyaklah ujian-ujiannya. Contoh kayak masalah dia kehilangan pekerjaan yang aku lihat di sini. Banyak sekali ya masalah keuangan yang dihadapi. Jadi kamu nggak usah khawatir sih teman-teman. Kalau misal aku tuh dendam sama seseorang ini, aku ini nggak perlu, serius nggak perlu. Karena kenapa? Ketika kamu dendam sama seseorang, semesta tuh sebenarnya sudah mempersiapkan kejutan indah untuk kamu. Kejutan indah itu bisa aja kejutan buruk di dia gitu loh. Kamu nggak perlu kayak saling balas-membalas, saling buat jealous-jealousan, cemburu-cemburuan, nggak perlu. Itu nggak penting lagi ya. Hari gini tuh kita udah mulai ada kebangkitan secara mental, secara spiritual. Orang tuh udah makin dewasa gitu ya pikirannya. Jadi kita nggak perlu kayak balas-balasan. Dan di sini aku akan spill untuk namanya. Kita akan buka ya. Ada Q, ada T, ada R, ada P, ada S, ada H, ada V. Kemudian kita akan ambil dari mana dia untuk zodiaknya. Oke, kita akan ambil dari zodiaknya ya. Oke, di sini ada Taurus, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Aquarius, Scorpio, Pisces, Leo, Libra, dan juga Aries. Ya, jadi teman-temanku, aku harap kalian suka mendengar readingan ini. Aku harap kalian puas juga lancar. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. See you and I love you. Bye-bye.